Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ibu Tuti Yuniarti. Dalam materi kali ini yang akan kita bahas adalah antigen. Tentunya adik-adik semua pernah mendengar tentang antigen, antibodi, respon imun di mata kuliah imunohematologi maupun imun serologi. Nah, langsung saja kali ini yang akan kita bahas adalah antigen. Apa itu antigen? Menurut definisi yang Ibu baca dalam suatu literatur, antigen itu adalah sebuah zat yang dapat menyebabkan respon imun. Zat yang dimaksud di sini adalah mikroorganisme, entah itu mikroorganisme, bakteri, virus, atau parasit yang dianggap asing oleh tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh, tubuh merespon bahwa ini adalah sebuah benda asing, maka bisa menyebabkan respon imun. Itu antigen, ya. Nah, jadi antigen itu bisa dikatakan sebagai antigen apabila dia bisa menyebabkan respon imun. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada antigen yang tidak dapat menyebabkan respon imun? Ada. Jawabannya adalah ada, yaitu hapten. Jadi hapten ini adalah bagian dari antigen. Jadi bisa dikatakan hapten ini antigen. Tetapi dia tidak dapat menyebabkan respon imun karena kenapa? Hapten ini berdiri sendiri. Dia harus membutuhkan karier. Dia harus membutuhkan mikroorganisme untuk tempat dia melekat sehingga menyebabkan terjadinya respon imun. Nanti sebentar kita jelaskan ya. Kemudian yang kedua, antigen itu terdiri dari protein dan polisakarida. Jadi bakteri di laboratorium yang sering kita gunakan untuk praktikum itu, seperti yang kita ketahui, dinding daripada bakteri itu mengandung protein dan polisakarida. Jadi dinding bakterinya itu kandungannya yaitu peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu adalah bagian dari polisakarida. Kemudian protein yang terdapat dalam bakteri itu, yang dimaksud protein yang terdapat dalam bakteri itu adalah bukan protein yang kita konsumsi sehari-hari, baik itu sayur, kacang-kacangan, ikan, dan lain sebagainya. Tetapi protein yang dimaksud dalam hal ini adalah protein yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap sebagai benda asing. Karenanya itu protein yang dimaksud di sini dinamakan dengan antigen, ya. Kemudian yang ketiga, antigen itu mempunyai berat molekul yang besar, yaitu 10.000. Yang keempat, antigen dapat berbentuk hapten yang berikatan dengan karier, seperti tadi yang Ibu katakan sebelumnya. Antigen dapat berbentuk hapten yang berikatan dengan karier. Jadi ini hapten, dan ini adalah karier. Karier yang dimaksud ini bisa bakteri, bisa parasit atau virus, ya, yang ini. Nah, karier ini fungsinya dia sebagai molekul pembawa. Hapten tidak bisa dikatakan sebagai antigen kalau tidak berikatan dengan kariernya. Atau tidak bisa dikatakan sebagai antigen kalau hapten ini berdiri sendiri, ya. Jadi dia harus berikatan dengan karirnya, dia harus berikatan dengan mikroorganisme untuk bisa dikatakan sebagai antigen yang bisa dapat menyebabkan respon imun, ya. Tetapi jika hapten ini lepas dari karier, ya, lepas dari mikroorganismenya ini, itu tidak bisa disebut sebagai antigen yang dapat menyebabkan respon imun karena dia berdiri sendiri. Ya. Seperti itu tadi yang Ibu sampaikan, bahwa hapten itu adalah bagian dari antigen. Hapten tidak dapat menyebabkan respon imun kalau tidak melengket atau tidak melekat pada karier atau pembawanya, atau molekul pembawanya. Kariernya itu bisa bakteri, parasit, atau virus. Kemudian contohnya, ya. Contoh tadi Ibu katakan bahwa hapten ini dapat berikatan dengan antibodi tetapi tidak bisa menyebabkan respon imun. Jadi hapten yang ini dapat berikatan dengan antibodi
dapat berinteraksi dengan antibodi, tapi tidak bisa menyebabkan respon imun. Contohnya dalam pembuatan reagen Widal. Jadi reagen Widal itu proses pembuatannya yang digunakan adalah berasal dari bakteri yang dilemahkan, bakteri Salmonella yang dilemahkan. Nah, kemudian dalam prosesnya itu yang diambil adalah haptennya, cuman hapten yang digunakan. Nah, makanya pada saat pengerjaan di laboratorium, pemeriksaan Widal test, pada saat mereaksikan nanti itu ada terbentuk aglutinasi. Karena kenapa? Karena hapten ini bisa berikatan dengan antibodi. Tetapi kalau hapten ini dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak bisa menyebabkan respon imun. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam tubuh, dia tidak bisa menyebabkan respon imun. Ini ya, tidak bisa menyebabkan respon imun. Karena kenapa? Karena tidak memiliki karer atau tidak memiliki tempat melekat. Dia tidak memiliki tempat melekat seperti ini. Oke ya. Nah, kalau antigen, ini kan antigen komplit, diperbesar, dia seperti ini. Ya. Yang besar ini adalah antigen. Di setiap antigen, ya, di setiap ujung antigen ini ada yang disebut dengan epitop. Epitop ini yang ini. Ada yang segitiga, bulat dengan segi 4. Epitop ini biasa dikatakan sebagai determinan antigen. Determinan antigen atau epitop bahasa lainnya adalah determinan antigen. Maksudnya, determinan antigen ini adalah bagian dari antigen yang dapat bereaksi dengan antibodi. Antibodi yang dimaksud yang ini yang di atas. Ini. Jadi, epitop atau determinan antigen merupakan bagian dari antigen yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sesuai atau sejenis. Jadi kalau epitopnya bulat, maka antibodinya harus bulat. Kalau epitopnya segitiga, maka antibodinya harus segitiga. Demikian pula kalau epitopnya segi 4 bentuknya, maka antibodinya juga harus segi 4. Tidak bisa bentuk antigen berbeda dengan bentuk antibodinya. Jadi tidak bisa di sini bulat, kemudian di sini antibodinya ini segitiga. Tidak bisa. Tidak akan bisa berikatan. Tidak akan bisa bereaksi. Ya, seperti itu. Makanya biasa dalam sistem imun disebut sebagai sistem imun adaptif. Jadi didapat dulu, ada dulu antigennya, baru terbentuk antibodi. Jadi antigennya dulu yang terbentuk. Antigennya ini dulu. Jadi antigennya dulu ini yang terbentuk, kemudian baru ada dikatakan sebagai terbentuk antibodinya. Makanya dikatakan sebagai sistem imun adaptif. Tidak ada dikatakan bahwa antibodi dulu yang terbentuk baru kemudian antigen. Tidak, terpapar dulu dengan antigen kemudian antibodi terbentuk seperti itu. Makanya dikatakan sebagai epitop ini merupakan bagian dari antigen yang berikatan dengan antibodi yang sejenis ya. Kita lanjut. Antigen menurut fungsionalnya. Jadi antigen menurut fungsional dibagi atas beberapa. Yang pertama adalah epitop. Jadi epitop atau kata lainnya antigen determinan merupakan bagian dari antigen yang bereaksi dengan antibodi. Ya. Ini adalah antigen. Yang kuning ini adalah antigen. Nah, di ujung antigen ini ada epitop. Ya. Epitop ini yang bulat, segitiga, yang panjang ini itu epitop ini yang di ujung-ujungnya. Ya. Epitop ini yang menentukan antibodi apa yang akan dibentuk. Makanya tadi Ibu katakan bahwa ada namanya sistem imun adaptif. Jadi antigen ada dulu antigennya baru terbentuk antibodi. Jadi tidak ada sejarahnya antibodi dulu baru ada antigen, tidak ada. Terpapar dulu sama antigen baru ada terbentuk antibodi. Nah, di ujung daripada antigen ini namanya epitop atau determinan antigen yang ini ya. Nah, ini adalah katakanlah antibodi. Ya, ini katakanlah antibodi. Nah, di ujung daripada antibodi itu namanya paratop. Ini di ujungnya ini itu paratop. Ya. Paratop ini
terbentuk harus sesuai dengan epitop yang akan diikat. Jadi kalau epitopnya ini bulat, ya antibodinya paratopnya harus bulat. Kalau epitopnya segitiga, ya berarti paratopnya harus segitiga. Kalau panjang ya harus panjang. Seperti itu. Ini tujuannya buat apa? Ya supaya mereka bisa berikatan antara antigen dengan antibodi. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk epitop biasanya kecil dengan berat molekul 10.000. Ya, bentuk epitop itu kecil sekali. Jadi bayangkan antigen paling ujungnya itu ada epitop, jadi kecil sekali. Yang ketiga, suatu mikroorganisme dapat memiliki berbagai jenis epitop yang berbeda. Ya. Jadi yang ini, yang gambar keempat boleh dilihat. Satu antigen katakanlah. Satu antigen ini gambar yang keempat boleh dilihat. Ini satu antigen bisa memiliki banyak epitop yang berbeda. Ini kan. Jadi satu antigen begini bisa epitop, tidak mesti harus satu epitopnya, tidak. Bisa bulat, bisa segitiga, bisa segi empat, bisa seperti itu. Bagaimana dengan antibodinya? Ya antibodinya menyesuaikan dengan antigennya. Jadi kalau epitopnya ada 5, ya antibodinya ada 5, melekat pada antigen nanti bereaksi. Seperti itu. Ya, antigen menurut fungsionalnya. Salah satunya adalah epitop. Yang kedua adalah hapten. Sama tadi yang Ibu jelaskan masalah hapten. Hapten adalah bagian dari antigen yang terlepas dari karier. Jadi yang terlepas dari karier. Jadi ini karier terlepas antigennya. Jadi ini kariernya kayak bukan karier ya, karier. Jadi bakterinya, haptennya ini terlepas dari kariernya. Jadi makanya dikatakanlah bagian dari antigen yang terlepas dari karier. Jadi dia ini sebenarnya komplit seperti ini, tetapi ketika dia pisah dengan pembawanya, maka dia disebut dengan hapten. Nah, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, tidak ada pembawanya, tidak ada bakteri tempat melekatnya, tidak ada parasit tempat melekatnya, dia tidak bisa menyebabkan respon imun. Ini yang tidak bisa menyebabkan respon imun. Ya. Jadi hapten itu punya juga epitop. Jadi ini epitop di ujung-ujungnya. Ini hapten itu punya epitop. Jadi mereka itu komplit sebagai antigen. Tapi tidak bisa menyebabkan respon imun kalau dia berdiri sendiri. Tetapi jika dia lengkap seperti ini, jika hapten melekat pada karier atau pembawa atau bakteri, nah baru dikatakan sebagai antigen yang bisa menyebabkan respon imun. Gitu ya. Jadi jelas bahwa kalau hapten itu bagian dari antigen, betul, bagian dari antigen, tetapi tidak bisa menyebabkan respon imun kalau berdiri sendiri. Kalau hapten ini melekat pada pembawa atau melekat pada karier atau melekat pada parasit atau bakteri, bisa menyebabkan respon imun. Karena kenapa? Lengkap dia seperti ini. Ya. Nah ini, dia bisa berikatan. Next, ini. Antigen menurut epitop. Jadi antigen menurut epitop. Tadi epitop itu bagian dari antigen ya. Yang paling atasnya yang melekat dengan antibodi atau melekat pada paratopnya. Yang pertama itu, jadi satu antigen itu dapat memiliki beberapa epitop. Tidak mesti satu, tidak. Dia bisa memiliki beberapa epitop. Yang pertama, unideterminant univalent. Satu jenis dan jumlahnya 1. Jenisnya 1, segitiga, jumlahnya 1. Itu unideterminant univalent. Satu jenis dan jumlahnya 1. Jadi mikroorganismenya ini, bakterinya ini memiliki cuma satu antigen, memiliki satu epitop dan jenisnya cuma 1. Yang kedua, unideterminant multivalent.
Unideterminant multivalent. Satu jenis banyak jumlahnya. Jadi jenisnya ini sama, segitiga. Tapi jumlahnya banyak. Jadi valen itu jumlah, determinan itu jenis. Banyak jenis dia. Satu jenis tapi banyak jumlahnya. Yang ketiga, multi determinant univalent. Banyak jenis tapi jumlahnya satu-satu. Ya, dalam satu mikroorganisme ini antigen epitopnya itu banyak jenis, ada segitiga, bulat, kotak seperti ini. Tapi jumlahnya satu-satu, hanya satu. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah multideterminant multivalent. Nah, ini yang virulen. Karena kenapa? Banyak dia, banyak jenis. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak. Banyak jenis dan jumlahnya banyak. Bisa lebih dari 3, bisa 4, bisa 5. Nah, ini yang paling virulen. Di antara semua ini yang paling virulen. Karena kenapa? Karena sudah jenisnya banyak, jumlahnya juga banyak. Ya, seperti itu. Next. Antigen menurut sumber. Antigen menurut sumber itu dibagi atas 2. Ada yang berasal dari mikroorganisme, ada pula yang berasal dari jaringan manusia. Nah, kalau dari mikroorganisme ada contohnya di sini, ada antigen Streptococcus, antigen Salmonella, dan antigen HIV. Ya, antigen Streptococcus memiliki antigen karbohidrat khusus, protein M, ya, streptolisin O, toksin eritrogenik. Semua ini dikatakan dengan antigen. Semua ini dikatakan sebagai antigen yang dapat bereaksi dengan antibodi, ya. Ini semua antigen, bagian dari Streptococcus yang dapat berikatan dengan antibodi. Nah, yang kedua, antigen Salmonella. Jadi Salmonella ini terdiri dari lipopolisakarida O. Jadi antigen O dari Salmonella ini terbentuk dari lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini adalah lipid dan sakarida. Jadi antigen O dari bakteri Salmonella terbentuk dari lipopolisakarida, dari lipid dengan sakarida. Tetapi dia tidak berbahaya kalau dibanding dengan protein. Jadi lipopolisakarida ini tidak virulen, dia tidak berbahaya lah, tidak berbahaya. Nah, kemudian ada flagel. Flagel ini di bagian ekor dari bakteri Salmonella. Flagelnya itu dinamakan dengan antigen H. Ada juga virulensi, dikatakan sebagai antigen V. Ada pilis dan eksotoksin. Nah, semua ini bagian antigen dari mikroorganisme Salmonella. Nah, yang terakhir adalah antigen HIV. Antigen HIV itu banyak antigennya dan virulen, sangat virulen. Tetapi yang paling umum yang dapat menginduksi respon imun, yang bisa menyebabkan respon imun, yaitu glikoprotein GP160, GP120, dan GP4. Nah, antigen ini yang akan berikatan dengan reseptor pada sel T. Jadi nanti prosesnya itu panjang sekali. Tidak seperti Salmonella dengan Strepto. Salmonella itu begitu kita kena bakterinya, begitu kita sakit, kita demam, dan lain sebagainya. Nah, kalau HIV tidak. Itu panjang dia perjalanannya. Jadi antigen-antigen ini itu harus berikatan dulu dengan reseptor pada sel T. Kemudian nanti bisa masuk ke dalam sel T kalau sudah berikatan. Setelah kemudian masuk ke dalam sel T, dia mengambil alih DNA-nya. Kemudian setelah mengambil alih DNA-nya, dia bereplikasi di sana. Setelah bereplikasi, kemudian muncul lagi virus yang baru. Seperti itu. Jadi sangat panjang perjalanannya untuk bisa menghasilkan virus yang baru yang berbahaya. Makanya dikatakan bahwa antigen HIV itu adalah yang sangat virulen, sangat berbahaya. Lama perjalanannya tetapi tidak bisa diobati, bisa menyebabkan kematian. Sementara kalau Salmonella dengan Streptococcus cepat kenanya tapi bisa sembuh begitu, ya. Kemudian antigen menurut sumber yang selanjutnya adalah jaringan manusia. Di sini ada antigen kelompok darah A, B, AB dengan O. Nah, ini biasa
kita kenal dalam proses transfusi darah. Jadi transfusi darah itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Jadi harus ada crossmatch dulu, ada pemeriksaan golongan darah dulu. Fungsinya adalah untuk mencocokkan darah antara pendonor dengan yang didonor. Jadi kalau misalkan golongan darah saya A, ya yang mendonorkan darah ke saya itu harus golongan darah A, tidak bisa golongan darah B. Karena kenapa? Jika saya ini adalah pasien yang mempunyai golongan darah A, berarti eritrosit ya, antigen di permukaan eritrosit. Jadi mungkin kita bisa flashback dulu bahwa yang menentukan golongan darah manusia itu adalah eritrosit yang berada di permukaan antigen yang berada di permukaan eritrosit, itu yang menentukan golongan darah manusia atau golongan darah seseorang. Jadi kalau golongan darah saya A, berarti antigen saya yang di dalam eritrosit, di permukaan eritrosit itu A. Jika adik-adik bergolongan darah B, berarti antigen di permukaan eritrosit itu adalah antigen B. Tetapi di dalam serum seorang yang bergolongan darah A itu berarti mempunyai antibodi B. Kebalik ya. Jadi kalau seseorang memiliki golongan darah B, berarti di dalam serumnya memiliki antibodi A. Jadi kalau misalkan saya yang bergolongan darah A kemudian diberi darah B, nah itu berbahaya. Karena kenapa? Di eritrosit saya kan sudah ada antigen A, kemudian dikasih golongan darah B yang mempunyai antibodi A. Maka antibodi A sama antigen saya yang A ini akan berikatan, akan bereaksi, akan terjadi penggumpalan. Penggumpalan menyebabkan eritrosit pecah. Itu yang berbahaya pada saat golongan darah dan tidak sesuai dengan golongan darahnya, ya. Kemudian ada antigen menurut sumber jaringan manusia, antigen spesifik organ yang dipakai di organ atau dinamakan dengan HLA, human leukocyte antigen atau antigen yang melekat pada manusia. Jadi fungsinya ini adalah pada saat transplantasi organ tubuh. Jadi yang diperiksa dulu HLA-nya dulu ini untuk kesesuaian. Bisa enggak organnya ini transplantasikan seperti ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Ini ada pemeriksaannya terlebih dahulu, jadi tidak asal main transplantasi saja, seperti itu ya. Karena akan berbahaya. Sama dengan golongan darah, berbahaya jika langsung dimasukkan ke darah manusia, seperti itu. Next. Jadi selanjutnya adalah antigen menurut sifat kimiawinya. Nah, antigen menurut sifat kimiawinya ada 4, ada polisakarida atau disebut dengan karbohidrat, ada lipid atau sfingolipid, ada asam nukleat, ada protein. Nah, yang pertama polisakarida atau karbohidrat. Polisakarida atau karbohidrat ini biasanya dia berikatan langsung dengan sel B. Ya, dia berikatan langsung dengan sel B. Tidak ada dulu tidak ada berinteraksi dia di makrofag dia yang polisakarida, dan biasanya ini tidak virulen ya. Lipid sama asam nukleat sama, tidak virulen dia. Contohnya itu adalah hapten. Kenapa dia tidak virulen? Karena salah satunya adalah bentuknya yang kecil. Hapten kan kecil. Jadi hapten itu kandungannya ada lipid sama asam nukleat, tidak virulen. Bisa dia menyebabkan respon imun tapi kecil sekali. Atau bahkan tidak ada menginduksi antibodi, tidak bisa bereaksi dengan antibodi karena kecil. Contohnya hapten. Nah, protein ini yang virulen. Kenapa virulen? Karena dia strukturnya kuat. Tadi katakan bahwa protein itu di antara susunan antigen yang paling virulen itu adalah protein karena strukturnya kuat, ya. Next. Antigen menurut ketergantungan terhadap sel T. Maksudnya di sini, apakah antigen tersebut dapat menginduksi, maksudnya ini perjalanannya ketika antigen akan menginduksi antibodi, akan bereaksi dengan antibodi. Apakah dia memerlukan sel T atau apakah dia melalui sel T atau tidak melalui sel T, ya. Yang melalui sel T ini dari golongan protein. Golongan protein ini sifatnya wajib, harus dia melalui sel T, ya, harus dia melalui sel T. Ini kemudian
dia prosesnya dia harus dipersentasekan dulu di makrofag dan di sel T, ya. Dia harus kalau golongan protein ini dia harus dipersentasekan dulu di makrofag, kemudian di sel T. Beda dengan yang independen ini, yang T independen atau tidak memerlukan sel T, ya. Contohnya golongan polisakarida. Jadi dia tidak mesti dipresentasikan di sel T. Dia bisa langsung saja ke sel B. Dia langsung ke sel B. Tidak perlu dia dipresentasikan ke sel T. Tapi yang golongan protein wajib hukumnya dia harus dipresentasekan ke sel T, itu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan antigen apa yang jenis antigen apa yang memerlukan sel T, ya golongan protein wajib dia dipresentasekan. Karena kenapa? Dia harus dipresentasekan dulu makrofag, kemudian ke sel T, baru bisa ke sel B, tidak bisa main ujuk-ujuk langsung ke sel B kayak golongan polisakarida ini, ya. Next, faktor antigenitas. Jadi kapan antigen itu dikatakan sebagai antigenitas? Jadi kapan kapan antigen itu dikatakan sebagai antigen yang bisa menyebabkan respon imun? Yang pertama, dilihat dari derajat asingnya. Tadi dikatakan bahwa protein ini virulen dibanding polisakarida dengan lipid. Protein paling atas, derajat keasingannya ini asing dia, protein. Jadi dilihat dari derajat asing, protein paling atas. Dia bisa menyebabkan faktor antigenitasnya tinggi, ya, dibanding polisakarida dengan lipid. Yang kedua, latar belakang host. Latar belakang host itu maksudnya begini. Kalau kita sehat, pada saat kita sehat, imun kita kuat, imun kita bagus, ya otomatis antigenitasnya ini lemah, rendah. Nah, sebaliknya, kalau latar belakang host itu sakit atau imunnya dalam keadaan menurun, maka antigenitasnya kuat, bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga, ukuran dan bentuk. Jadi semakin besar antigennya, semakin besar kemungkinan menginduksi respon imun. Semakin besar antigennya, ukuran dan bentuk ya, semakin besar antigennya, maka antigenitasnya semakin besar, semakin bisa menyebabkan respon imun, semakin bisa menyebabkan kita sakit. Jumlah sama frekuensi paparan ini sama. Jadi maksudnya di sini adalah semakin banyak jumlah antigen yang masuk ke dalam tubuhnya kita, berarti tingkat antigenitasnya itu semakin tinggi. Jadi meski di sini dikatakan bahwa yang virulen ini protein dibanding polisakarida dan lipid, bahkan lipid sama sekali tidak virulen, bisa dikatakan tidak virulen. Tetapi jika lipid ini jumlahnya banyak dan frekuensinya paparan sering, maka bisa menyebabkan antigenitasnya tinggi. Seperti itu. Ya, jadi dilihat dari jumlahnya juga, meskipun dia tidak virulen, tapi kalau jumlahnya banyak atau frekuensi paparannya sering kita dikena, sering, maka kita bisa sakit. Antigenitas antigen itu semakin tinggi, meningkat, bisa seperti itu, ya. Nah, next, cara masuk antigen. Cara masuk antigen ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa melalui oral. Oral di sini melalui makan ya, kita bisa maksudnya gini, antigen ini bisa masuk melalui oral, melalui mulut. Jadi bisa lewat makanan, minuman, kita jajan seharian, jajan sembarangan di pinggir jalan. Nah, antigen itu bisa masuk melalui oral. Obat bisa enggak? Obat bisa. Bisa dikatakan sebagai antigen juga. Jadi hati-hati ya. Jadi antigen itu bisa melalui oral. Parental, yang kedua parental. Parental ini maksudnya antigen ini masuk ke dalam tubuh dari ibu yang sedang hamil ke bayinya melalui plasenta. Biasanya dalam kasus HIV, ya HIV AIDS, itu bisa masuk ke dalam bayi. Yang ketiga, kontak mukosa. Seperti kita ketahui kalau kontak mukosa yang berhubungan dengan kayak lendir seperti gitu. Jadi kontak mukosa ini, antigen ini dikatakan bisa masuk ke dalam tubuh melalui kontak mukosa, yaitu pada kontak hubungan seksual, itu bisa masuk antigennya. Nah, yang keempat adalah kontak kulit. Kontak kulit ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Penyakit kulit biasanya parasit, jamur. Nah, itu bisa masuk melalui kontak kulit.
Kemudian yang terakhir adalah jarum suntik. Jadi antigen ini bisa masuk melalui jarum suntik. Jarum suntik di sini biasanya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, di mana penggunaan jarum suntiknya ini dipakai secara bersamaan. Nah, itu bisa masuk antigen ke dalam tubuh melalui jarum suntik. Jadi keempat-empatnya ini, kelima-limanya ini ada oral, parental, kontak mukosa, kontak kulit, dan jarum suntik merupakan cara masuknya antigen ke dalam tubuh manusia yang menyebabkan kita terpapar oleh antigen, kemudian terjadi respon imun di dalam tubuh. Seperti itu ya. Next. Oh, sudah habis. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu nanti di slide kita ketemu lagi di PowerPoint selanjutnya, yaitu antibody. Demikian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.